Hai people, baru jumpa kembali di Ngobras, ngobrol asik bersama OPD Kota Semarang. Dan di kali ini kita sudah mampir ke kantor Kecamatan Gajah Mungkur karena kita akan menggali potensi apa saja sih yang ada di kecamatan ini. Seperti yang kita tahu ya, Gajah Mungkur ini terletak di tengah kota, banyak sekali mulai dari hiburan, usaha, sampai pendidikan pun ada di sini. Nah, kita akan membahasnya bersama dengan Pak Camat yang sudah ada di sini, yaitu Camat Gajah Mungkur, Bapak Dr. Andes Puput Widiatmoko Hadinugroho MM. Pak Puput, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Kita terima kasih sudah dibolehkan main ke kantornya ini ya Pak. Dan hari ini kita akan membahas tadi tentang potensi apa saja yang ada di kecamatan. Tapi sepertinya sebelum kita masuk lebih jauh, kita mau tahu dulu nih Pak. Seperti di sana ada gambarnya ya, petanya dari Kecamatan Gajah Mungkur. Gajah Mungkur ini sebenarnya ada berapa kelurahan, kemudian batas-batas wilayahnya mana saja, dan juga ada berapa sih Pak kepadatan penduduknya ini? Terima kasih Mbak Hani. Kecamatan Gajah Mungkur ini ada 8 kelurahan, yang mana jumlah penduduknya sekitar 63.300-an jiwa. Ada 51 RW dengan 345 RT. Kalau secara kepadatan kita ini termasuk salah satu kecamatan yang terpadat juga. Kalau dihitung antara antara luas wilayah dengan jumlah penduduk. Kalau di kecamatan lain, mungkin daerah pinggiran memang penduduknya padat, tapi luas wilayahnya juga sangat luas. Kalau kita ini dengan luas wilayah sekitar 929 hektar, dengan kepadatan jumlah penduduk 63.300-an ini termasuk salah satu kecamatan yang terpadat. Oke, baik. Dan kalau misalnya kita lihat dari segi ekonomi sosial nih, kelihatannya kalau Gajah Mungkur lebih middle up begitu ya Pak? Atau sebenarnya merata juga nih? Ya, kalau secara strata ekonomi, Kecamatan Gajah Mungkur secara umum warga masyarakatnya ini memang di strata perekonomian kelas menengah ke atas. Termasuk dalam pendidikan. Pendidikan itu kalau di rata-rata warga masyarakatnya itu hampir 70% ke atas kita ini sudah sarjana, lulusan sarjana. Artinya sekali lagi pendidikan khusus di kecamatan ini secara umum kita memang sudah termasuk grade yang tinggi lah. Oke, baik. Nah, tadi sedikit dijelaskan oleh Pak Puput tentang bagaimana profil dari Kecamatan Gajah Mungkur, dan kita akan lihat selengkapnya melalui video berikut ini. Untuk wilayah yang kami sebut rumah, dataran indah dengan potensi yang kaya. ...63.000 lebih warga hidup damai dan tenang. Selamat datang di Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang. Dianugerahi alam mempesona, geografis datar dan berbukit seluas 9,1 km persegi. Kawasan ini terbagi menjadi 8 kelurahan dengan ragam keunggulan. Berpijar menolak redup, geliat Gajah Mungkur kian hidup. Dengan komitmen bersama antar lini, membangun kawasan yang kian madani. Didukung fasilitas area publik, kesehatan, olahraga, bank sampah, hingga relawan tanggap bencana. Di sektor wisata, Gajah Mungkur punya cerita. Spot view mempesona, santap kuliner penggugah selera, hingga event berskala dunia. Dengan fasilitas yang memadai,
mendorong laju ekonomi hingga angka harapan hidup yang kian tinggi. Terus bertumbuh dengan bangga, berdaya, menjadi guna bagi sesama. Kecamatan Gajah Mungkur akan terus menyala. Berpredikat sebagai salah satu kecamatan unggul, seluruh lapisan saling merangkul. Dari Semarang untuk Indonesia. Sugeng rawuh. Monggo Pinara. Selamat datang di Gajah Mungkur. Nah, itu tadi sudah kita saksikan ya profil singkat dari Kecamatan Gajah Mungkur. Memang banyak sekali ya potensi yang bisa kita lihat. Tadi fasilitas umum semua komplit ya Pak di sini ya. UMKM juga banyak. Kemudian ternyata warganya jiwa sosialnya juga tinggi ya. Mulai tadi dari relawan tanggap bencana dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, ini kalau kita gali lebih dalam Pak tentang Gajah Mungkur ya. Sebenarnya apa sih potensi utama dari kecamatan ini? Kalau potensi utamanya memang kita termasuk kecamatan di tengah kota yang mana dari segi infrastruktur kita sudah bagus, termasuk kita maju di sarana prasarana juga, termasuk di perhotelan, terus usaha-usaha dari warga masyarakat, kafe dan sebagainya, yang mana itu bisa menimbulkan perekonomian warga masyarakat di Kecamatan Gajah Mungkur pada khususnya dan umumnya di Kota Semarang. Oke, bisa dibayangin ya berapa pergerakan rupiah di Kecamatan Gajah Mungkur ini setiap harinya ya. Bisa dibilang salah satu pusat bisnis juga ya Pak, karena di sini juga ada banyak jalan-jalan besar dan juga dengan bisnis yang semakin berkembang. Nah, terus kalau kita lihat dari sisi masyarakat, kalau kita tadi simak ada banyak sekali ya kegiatannya yang menjadi kegiatan dari masyarakat ini kebanyakan apa Pak? Ya, alhamdulillah di sini salah satu misalnya saya ambil contoh di Kelurahan Lempung Sari, itu ada warga masyarakat itu dengan ikhlas menyediakan berbagi kepada warga masyarakat yang kurang mampu, dan ini rutin dilaksanakan rutin setiap Jumat itu mengumpulkan dari warga masyarakat, dan ini untuk warga masyarakat dan tidak dibatasi, jadi siapapun bisa mengambil. Salah satunya bisa produk makanan, terus telur dan sebagainya, yang mana itu betul-betul dari warga masyarakat untuk warga masyarakat. Memang ini embrionya daripada pada waktu kemarin COVID ke-19 dari tahun 2019 sampai 2021, yang mana ada warga yang terkena COVID-19 akhirnya dirawat di rumah. Ini warga yang sehat itu berbondong-bondong, bergotong royong untuk mengumpulkan apa yang bisa dibantu untuk warga yang menderita. Akhirnya sampai sekarang. Jadi setelah COVID ini selesai, warga masyarakat masih berbagi. Ini menjadi satu kebiasaan baik yang akhirnya diteruskan ya Pak, untuk terus berbagi dengan warga yang membutuhkan. Kemudian kalau di bidang urban farming, nah kelihatannya kan di sini cukup banyak ya. Iya, kalau di urban farming alhamdulillah saya ambil contoh di Kelurahan Sampangan, itu ada KWT Puspitasari. Ini luar biasa sekali, yang mana dari embrio yang pertama itu ada tanah pemerintah yang mangkrak, yang mana ini dari tempatnya kumuh, tempatnya tidak tidak sehat, itu disulap warga masyarakat dengan kerja bakti, akhirnya tempat itu menjadi tempat yang luar biasa. Bisa dibuat untuk menanam dari pohon-pohon, semuanya ada di situ, yang mana itu sangat bermanfaat untuk warga masyarakat. Oke, dan kemudian hasilnya dinikmati oleh warga sendiri atau biasanya juga dijual, disalurkan ke tempat-tempat begitu Pak? Hasilnya itu hasil panennya itu dijual dan kembali ke warga masyarakat itu keuntungannya. Dan di lomba-lomba tingkat Kota Semarang, alhamdulillah KWT Puspitasari ini sering berprestasi, sering mendapatkan juara 1. Kemarin
mendapatkan bantuan dari BRI itu lewat CSR, akhirnya dibangunkan sarana prasarana untuk urban farming ini. Ya, dan betul-betul luar biasa sekarang. Jadi mulai dari penanaman, mulai pembibitan sampai dengan pemasaran itu sudah manajemennya bagus, sudah bagus. Oke, ini bisa menjadi satu contoh baik ya dari usaha bersama masyarakat didukung juga dengan pemerintah setempat ya. Akhirnya bisa membuat satu lahan yang tadinya kosong tidak bermanfaat, akhirnya kotor, bisa memberikan sesuatu yang membantu di bidang ekonomi bahkan juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari begitu ya. Kita masih akan menggali lebih dalam lagi tentang hal-hal lainnya yang ada di Kecamatan Gajah Mungkur. Jadi buat e-people jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras. Pemerintah Kota Semarang menyajikan sederetan program berkualitas yang tidak hanya menghibur, namun juga menyajikan informasi penuh inspirasi. Ngobrol bersama OPD Kota Semarang membahas seputar informasi aktual Kota Semarang. Ngobras, ngobrol asik, hadir setiap Senin jam 3 sore. Ngobrol santai, menyajikan berbagai kisah penuh inspirasi. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap Selasa jam 12 siang. Program seputar UMKM Kota Semarang, mengupas tuntas strategi bisnis dan pencapaian. Ini Usahaku, setiap Kamis jam 9 pagi. Menjelajahi setiap sudut Kota Semarang, mengulas sejarah dan kisah lintas generasi. Jelajah Semarang, setiap Jumat jam 9 pagi. Mereview berbagai olahan makanan Semarang, mengulik kenikmatan kuliner Semarang. Kulineran, kulik jajanan Semarang, setiap Sabtu jam 9 pagi. Mengeksplorasi potensi dan keunikan setiap kelurahan di Kota Semarang. Plesiran, perjalanan eksplorasi kelurahan Kota Semarang. Tayang di hari Minggu jam 9 pagi. Saksikan hanya di channel YouTube Semarang Pemkot.
Masih di Ngobras dengan tema kita tentang potensi Kecamatan Gajah Mungkur. Dan masih bersama dengan Pak Puput. Ini kita lanjut Pak, tadi kan kita lihat di video ya, ada beberapa kampung yang unik-unik nih. Salah satunya Kampung Kresek. Nah, ini sebenarnya kampung apa dan selain itu ada kampung tematik apa lagi di Kecamatan Gajah Mungkur? Kampung Kresek itu ada di Lempong Sari, di mana nih warganya itu ada yang sangat kreatif sekali, sehingga kresek-kresek bekas atau plastik-plastik bekas dari dari tempat-tempat waktu belanja dan sebagainya itu bisa diolah menjadi kerajinan. Ya. Bisa jadi kupu-kupu dan sebagainya yang mana ini mempunyai nilai jual yang lebih. Kalau biasanya kita jual, kita buang di TPA dan sebagainya, itu hanya menghasilkan sampah saja, itu bisa di-reduce, bisa dibuat yang lebih bermanfaat sehingga mempunyai nilai jual yang lebih. Oh, berarti kayak yang tadi ada di ruang rapat itu ya Pak, taplaknya dari kayak bungkus-bungkus itu ya. Jadi betul-betul warga itu berkreatif. Ada salah satu warga yang mana ini menularkan kepada warga yang lainnya. Yang biasanya ibu-ibu cuma kerjaannya ngerumpi dan sebagainya, ini sambil ngerumpi tapi bisa menghasilkan. Gitu. Terus di Gajah Mungkur ini juga punya kegiatan yang internasional yang kemarin kita laksanakan, alhamdulillah dengan sukses. Itu Urban Downhill yang ada di Kelurahan Bendungan. Ini kita melaksanakan kegiatan lomba sepeda lah, turun gunung, tapi kita areanya itu warga masyarakat atau rumah-rumah warga masyarakat yang ini sangat menantang. Kemarin itu pesertanya malah ada dari beberapa negara di luar negeri. Ada dari Malaysia, ada dari New Zealand, Australia, yang mana mereka memberikan statement yang luar biasa, yang puas terkait dengan penyelenggaraannya. Betul-betul berhasil. Hebat. Ya. Jadi insya Allah kalau misalnya tahun depan diadakan, mereka akan datang dan tim yang datang ke sini akan lebih banyak lagi. Dengan kemarin kita adakan itu, ya tentunya hotel-hotel di sekitar sini penuh semuanya. Akhirnya perekonomian juga berjalan. Termasuk ke depan kami akan membuat kayak Car Free Day, cuma di Kecamatan Gajah Mungkur ini. Oke, ini menarik sekali ya, karena tadi yang pertama tentang kampung-kampung tematik ya. Ini satu hal yang bisa membuat ekonomi warga masyarakat semakin terbantu dengan kegiatan yang bisa menghasilkan. Terus tadi dari Urban Downhill, satu event yang memang ditunggu-tunggu terus ya Pak tiap tahun. Dan bahkan nggak cuma tingkat nasional ya, sekarang udah sampai ke internasional. Internasional, banyak pesertanya dari luar negeri. Oke, tapi ada target tertentu nggak Pak untuk tahun depan? Mungkin pengen dari mana aja atau sampai berapa ribu peserta? Kalau kemarin itu pesertanya sekitar 200, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk tahun depan ini mau kita planning yang baik, semoga peserta ini bisa meningkat. Dan kami harapkan ini peserta yang datang itu lebih banyak dari tahun ini dan lebih banyak dari negara lain yang datang ke Indonesia. Dengan harapan tentunya ya pariwisata yang ada di Kecamatan Gajah Mungkur di Kota Semarang ini meningkat. Terus hotel-hotel juga penuh semuanya. Dan warga, terutama warga Kelurahan Bendungan ini betul-betul menikmati sekali terkait dengan Urban Downhill ini. Oke, kapan lagi bisa nonton lomba tingkat internasional dari depan rumah ya? Betul. Dan asik sekali, menantang gitu loh. Betul, kita aja yang nonton bisa merasakan betapa menantangnya ya. Apalagi yang melakukannya. Nah, terus kemudian tadi satu lagi, rencana dari Pak Puput yang luar biasa ya, mau membuat semacam CFD ya di daerah sini, di daerah Sampangan. Oke, nah ini kira-kira berarti nanti siapa saja Pak yang akan mengisi di acara tersebut dan kemudian setiap apa nanti? Setiap weekend atau bagaimana? Ini kita sudah mulai kita persiapkan. Kemarin kita sudah mengumpulkan tokoh masyarakat di sekitar tempat yang akan kita adakan CFD itu, yaitu nanti di Kelurahan Bendanisor. Warga sudah setuju. Dan ini UMKM yang ada di Kecamatan Gajah Mungkur ini sudah kita rangkul semuanya. Sudah kita ajak semuanya.
Sehingga pada waktu kita nanti melaksanakan event tersebut, itu UMKM yang ada di Kecamatan Gajah Mungkur ini sudah siap semua. Oke. Tujuan kita yang jelas, UMKM di Kecamatan Gajah Mungkur ini biar eksis, biar hidup, bisa menghidupi keluarganya, dan kalau punya karyawan bisa menghidupi karyawan. Jadi ini diutamakan untuk UMKM yang ada di Gajah Mungkur terlebih dahulu ya? Ya. Kami utamakan untuk UMKM yang ada di Kecamatan Gajah Mungkur. Ke depan kalau misalnya ini UMKM kita sudah terakomodir semuanya, ya bisa dari UMKM yang ada di Kota Semarang ini. Sehingga sekali lagi warga Kota Semarang ini bisa berdaya. Ya, bisa berdaya, bisa melakukan usaha, sehingga ekonominya dari warga itu bisa meningkat. Oke, kira-kira memang ada berapa banyak sih Pak UMKM yang berasal dari Kecamatan Gajah Mungkur dan bidangnya apa? Makanan, kria, atau apa? Kalau UMKM di Kecamatan Gajah Mungkur ini ya sudah kita data, yang terdata di kecamatan itu ada sekitar 240. Yang mana kebanyakan memang di sektor jualan. Jualan. Jadi kalau yang sektor yang lainnya itu sedikit lah. Sedikit. Kalau yang makanan itu yang mendominasi. Oke, memang kalau makanan tuh nggak akan ada habisnya soalnya betul. ya. Karena, semakin berkembang. Iya, warga itu kan juga sangat membutuhkan. Juga sekarang itu yang banyak itu makanan-makanan yang era kini itu loh Mbak. Yang kaitannya dengan kayak sosis, ya kayak gitu-gitulah. Nah itu sekarang yang banyak berkembang sekarang terutama di Kecamatan Gajah Mungkur. Oke, ini kita tunggu nanti ya, semoga bisa segera terwujud. Amin. Jadi semakin banyak nih spot-spot CFD di Kota Semarang, nggak perlu jauh-jauh sampai ke Simpang 5 dan sekitarnya. Kita berkomitmen. Oke, bisa nanti di sekitaran Gajah Mungkur ya Pak. Amin. Terus kalau kita lihat kan memang di sini ada beberapa titik yang menjadi favorit ya, salah satunya di Taman Gajah Mungkur. Betul. Nah, ini adalah sebuah taman yang nyaman banget buat kita mau berkegiatan ataupun menikmati kuliner ya yang ada banyak di sana. Spot-spot yang biasanya jadi favoritnya masyarakat di Kecamatan Gajah Mungkur mana aja sih Pak? Ya, memang salah satunya itu yang tempat yang favorit tadi di depan kantor Kecamatan Gajah Mungkur, ya ini di Taman Sudirman itu. Ya, di situ tempatnya nyaman, tempatnya bersih, bisa untuk ya silaturahim, bisa untuk tongkrongan. Di situ juga kulinernya banyak. Ya. Ada bakso komplit lah. Jadi warga masyarakat itu betul-betul dengan adanya kuliner yang ada di taman ini betul-betul mereka sangat-sangat menikmati. Banyak yang datang tidak cuma dari warga Kecamatan Gajah Mungkur, tapi banyak warga di luar kecamatan ini mampir di Taman Sudirman itu. Oke, jadi cukup banyak juga ya fasilitas ruang terbuka hijau dan juga fasilitas umum yang ada di Gajah Mungkur ya Pak? Alhamdulillah kita ada banyak lah untuk. Oke, kalau untuk fasilitas bagi masyarakat tadi kita lihat ada rumah sakit, ada sekolahnya nggak cuma sekolah biasa ya, sekolah buat polisi gitu. Apa aja sih Pak sebenarnya yang ada di Gajah Mungkur? Ya kalau pendidikan ini komplit ya, mulai dari SD negeri, SD swasta, SMP negeri, SMP swasta, SMA, itu ada SMA juga, Don Bosco juga masuk sini juga. Terus untuk perguruan tinggi ini kita juga lengkap, termasuk pendidikan Taruna Akpol itu masuk di Kecamatan Gajah Mungkur, khususnya di Kelurahan Gajah Mungkurnya. Ya. Jadi kita betul-betul komplit lah ya, di segi pendidikan. Oke, kalau rumah sakit di sini juga ada rumah sakit Akpol rumah ya? sakit Akpol, rumah sakit William Booth, ya terus Gunung Sawu, rumah sakit Gunung Sawu. Untuk kesehatan, alhamdulillah mulai dari puskesmas sampai rumah sakit ada di Kecamatan Gajah Mungkur. Oke, memang lengkap sekali ya. Kelihatannya kalau misalnya tinggal di daerah Kecamatan Gajah Mungkur mau cari apa semuanya dekat dan mudah. Nyaman, dekat dengan pusat kota. Dengan Simpang 5 paling cuma 5 menit. Dengan bandara dekat. Dengan pasar kita juga dekat. Artinya ini tempat yang sebenarnya favorit. Memang sangat strategis untuk bisnis atau mungkin kalau mungkin ada yang mau cari hunian. Dan nanti kita masih akan membahas lagi satu segmen bersama dengan Bapak Camat Gajah Mungkur. Jadi buat people jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras.
Masih di Ngobras dengan tema kita potensi Kecamatan Gajah Mungkur. Dan kalau kita lihat ya dari potensi yang ada kemudian menghasilkan prestasi. Kalau kita lihat nih ada beberapa prestasi yang pernah didapatkan ya sama Kecamatan Gajah Mungkur. Salah satunya yang seru ini nih, lomba snack rapat B2SA non beras dan non terigu. Karena sekarang kan Kota Semarang memang lagi gencar-gencarnya ya Pak, Indonesia bahkan untuk menggalakkan ketahanan pangan yang tidak hanya mengandalkan tepung dan juga beras. Nah ini kemarin memang menghasilkan apa saja sih Pak sampai bisa mendapat juara gitu? Alhamdulillah kemarin kita mengikuti lomba makanan non beras yang diadakan oleh pemerintah Kota Semarang. Gajah Mungkur, alhamdulillah kita masuk. Ya, walaupun cuma nominasi, tapi kita sudah luar biasa. Warga masyarakatnya itu betul-betul bersemangat, ya, sehingga menciptakan apa kemarin ya, salah satu makanan yang enak banget. Namanya saya lupa, tapi betul-betul itu menjadikan kita untuk ke depan berusaha untuk konsumsi selain beras. Ya. Kita sudah siapkan bahwasanya makanan pokok itu tidak cuma beras saja, tapi bisa diambil dari ketela, dari yang lainnya lah. Jadi kita memang sekarang sudah mulai mengenal bahwa lapar kenyang nggak harus makan beras, makan nasi. Ya, betul. Oke. Dan ini jadi satu inovasi ya, karena di sini memang banyak UMKM yang bagus, kreatif. Jadi bisa bikin inovasi yang bagus ya Pak. Oke. Nanti kita semoga bisa dapatkan makanan-makanan yang menarik dari Kecamatan Gajah Mungkur ya, dari UMKM-nya. Terus kalau kaitannya sama ketahanan pangan juga ini kan untuk mengentaskan kemiskinan, mengentaskan stunting. Nah, kalau masalahnya di Kecamatan Gajah Mungkur sendiri gimana Pak untuk sekarang? Untuk stunting kita memang masih ada. Sekecamatan itu kita 32 anak. Tapi insya Allah kita sudah berkomitmen dengan Bapak Ibu Lurah, dengan stakeholder yang ada di Kecamatan Gajah Mungkur ini, termasuk kepala puskesmas sampai kader-kader PKK, kita sudah berkomitmen di tahun 2024 zero stunting. Terus langkah-langkah apa supaya kita bisa mengentaskan? Kita sudah banyak program yang kita gelontorkan kepada anak-anak kita. Bantuan-bantuan makanan bergizi, termasuk kepada pendidikan, sosialisasi pendidikan kepada orang tuanya. Sehingga sekali lagi kita harapkan anak-anak kita yang stunting ini di tahun 2024 bisa lepas, bisa clear. Kecamatan Gajah Mungkur khususnya dan Kota Semarang itu di tahun 2024 kita berusaha untuk zero stunting. Kita siapkan anak-anak ini sebagai anak-anak yang ke depan itu meneruskan kita semua sebagai generasi emas. Jadi anak yang sehat, anak yang mempunyai potensi diri yang luar biasa, tentunya juga anak yang punya akhlak yang baik. Oke, karena ini sangat penting ya. Tidak hanya untuk beberapa tahun ini saja, tapi ini kaitannya sama berpuluh-puluh tahun ke depan karena mereka yang nanti akan menjadi pemimpin kita, begitu ya Pak. Baik, terus kita lihat juga nih ada juara Harapan 1 Lomba Mars PKK. Wah, kemarin ini dipimpin Pak Puput nih, menang. Betul. Kota Semarang mungkin satu-satunya kota di Indonesia yang menyelenggarakan lomba menyanyi Mars PKK, tapi pesertanya bapak-bapak. Kemarin diikuti oleh 20 tim, 16 kecamatan dan 4 OPD, yang semuanya dari bapak-bapak semuanya. Dan alhamdulillah dengan persiapan kita 1 minggu, cuma 1 minggu, kita mendapatkan juara 4 atau harapan 1. Saya ikut semua lurah yang laki-laki, termasuk LPMK, RW, RT, kita libatkan. Jumlah penyanyinya 20 orang. Dan sekali lagi kami sampaikan alhamdulillah dengan usaha yang keras, kita mendapatkan juara 4 atau harapan 1. Oke, tapi ini seru sekali sih kalau lihat kemarin perlombaannya ya, karena ini tidak hanya ibu-ibu saja yang bisa aktif di PKK, tapi kemudian didukung juga oleh bapak-bapaknya ya. Gimana Pak kalau tanggapan dari Pak Puput sendiri dan juga mungkin bapak-bapak yang lain nih yang bersuara merdu yang bisa sampai menang? Iya, alhamdulillah tanggapan kita positif sekali. Artinya kita secara tidak langsung untuk
bisa terlibat dalam gerakan PKK ini. Karena gerakan PKK ini betul-betul luar biasa bermanfaat untuk warga masyarakat. Nggih, pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Jadi tidak cuma ibu-ibunya saja, tapi mari kita bapak-bapak juga mensukseskan gerakan ini. Karena sekali lagi gerakan PKK ini betul-betul gerakan yang berkesinambungan dengan gerakan pemerintah. Tujuannya sama, yaitu mengentaskan warga masyarakat, misalnya dari kemiskinan menjadi terentaskan, dan semuanya. Oke. 10 program pokok PKK itu semuanya ada. Jadi hafal juga ya Pak ya? Harus hafal. Oke, karena memang PKK itu langsung di grassroots, semua yang program dilakukan langsung menyentuh masyarakat ya, jadi sangat penting. Tidak hanya para ibu-ibu saja, tapi sekarang bapak-bapak juga ikut mendukung. Apalagi ketua tim penggerak PKK Kota Semarang sekarang bapak-bapak. Bapak Dr. Alwin Basri. Iya, oke. Dan terus kaitannya sama penilaian nih, kan kelihatannya tidak hanya PKK-nya saja atau melalui ketahanan pangan dan lain-lain. Kemarin katanya Kecamatan Gajah Mungkur juga baru saja dinilai ya Pak. Ini kaitannya untuk apa? Kemarin kita termasuk salah satu OPD yang dinilai oleh Kementerian PAN dan RB. Alhamdulillah nilainya kita A. Terus RSWN itu A, Dinas Sosial itu Amin. Kalau di rata-rata nilainya itu se-Indonesia, Kota Semarang itu 10 besar dalam penilaian tersebut. Jadi alhamdulillah Kecamatan Gajah Mungkur ini menjadi pilot project, nanti 15 kecamatan yang lain untuk belajar di Kecamatan Gajah Mungkur sehingga samalah minimal. Pelayanan yang diberikan kepada warga masyarakat itu ada standarnya, itu betul-betul dilaksanakan juga oleh kecamatan lain, sehingga kecamatan lain ini nilainya juga sama A dan mengangkat Kota Semarang. Oke, jadi semoga bisa menjadi contoh bagi kecamatan-kecamatan lainnya ya. Betul. Ini dalam hal apa saja Pak? Pelayanan publik, kemudian mungkin program-programnya? Termasuk ini yang dinilai adalah pelayanan publik. Semua pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Gajah Mungkur. Mulai dari pelayanan kependudukan, termasuk pertanahan dan semuanya. Jadi nanti kan warga masyarakat dinilai. Warga masyarakat menilai bagaimana pelayanannya bagus tidak dan sebagainya. Itu salah satu tolak ukur. Termasuk kita ini mempunyai aplikasi SIMADU, Sistem Informasi Monitoring Aduan. Jadi kalau di Kota Semarang ada yang namanya Sapa Mbak Ita, yang mana warga masyarakat itu bisa langsung memberikan masukan ataupun keluhan kepada Bu Wali melalui itu tadi, melalui Sapa Mbak Ita. Nah, kita punya aplikasi yang mana khusus Kecamatan Gajah Mungkur itu semua aduannya itu langsung masuk ke kita, sehingga kita bisa melakukan menindaklanjuti keluhan warga masyarakat itu sehingga kita lebih cepat. Jadi sebelum Bu Wali dan timnya itu memberikan perintah untuk menyelesaikan keluhan itu, kita sudah laksanakan dulu karena sekali lagi kita punya sistem SIMADU yang mana ini betul-betul bermanfaat khususnya untuk kita yang pemerintah. Yang di kecamatan ini. Ini termasuk camat dan lurah se-Kecamatan Gajah Mungkur. Ini jadi satu inisiatif yang sangat bagus. Betul. Ya. Tidak hanya kemudian menanti apa saja laporan dari masyarakat yang masuk disampaikan melalui Sapa Mbak Ita, tapi mungkin yang tidak tercover lewat Sapa Mbak Ita pun tetap dimonitoring melalui aplikasi itu ya. Ini. Ini berkat teman-teman IT yang ada di kecamatan yang mempunyai visi misi ke depan sehingga menciptakan aplikasi ini yang betul-betul bermanfaat untuk kita, terutama untuk yang pengambil kebijakan, camat, lurah yang ada di Kecamatan Gajah Mungkur ini. Ini memang satu bentuk pemanfaatan teknologi yang sangat dibutuhkan ya, sehingga pekerjaan kita bisa semakin dimudahkan dan lebih efektif, lebih tepat sasaran karena ada bantuannya dari teknologi. Baik. Jadi kita tidak usah milah-milahnya melalui manual. Jadi otomatis yang Kecamatan Gajah Mungkur itu sudah masuk aplikasi kita sudah langsung kerjakan. Baik. Saving time dan juga nanti bisa lebih
lebih cepat ya untuk melakukan tentunya penindakannya. Itu. Ya. Kemudian kalau kita ngomongin ke depan nih Pak, sebentar lagi 2023 sudah akan berakhir. Kira-kira di 2024 akan menyiapkan apa saja atau mungkin rencana-rencana ke depannya, harapannya bagaimana? Harapan kami tentunya di tahun 2024 harus lebih baik dari 2023. Kami sampaikan kepada staf, ya, baik yang di kelurahan dan di kecamatan, terkait dengan pelayanan, terkait dengan semuanya itu harus lebih baik. Termasuk program-program ke depan, kita akan lebih menyentuh kepada warga masyarakat sehingga program kami betul-betul nanti bisa dinikmati warga masyarakat. Salah satunya tadi yang ada di Sampangan tadi, ya, UMKM. Ya. Jadi nanti akan kita laksanakan setiap minggu sehingga sekali lagi betul-betul itu bisa dinikmati oleh warga masyarakat untuk meningkatkan perekonomian. Baik, kita nantikan ya Pak, semoga nanti program-programnya yang direncanakan ataupun yang sedang berjalan ini bisa terus berjalan dengan baik dan juga memberikan banyak manfaat kepada masyarakat. Dan juga tadi semoga aplikasinya bisa diteruskan ya. Betul, Simadu. Ya. Simadu sehingga nantinya bisa menjadi contoh juga untuk daerah-daerah wilayah lainnya, sehingga Kota Semarang ini nggak perlu pakai laporan, sudah tertangani semua. Baik, terima kasih banyak Pak Puput sudah berbagi informasinya bersama kami di sini dan juga buat e-people, terima kasih sudah menyaksikan Ngobras. Kita akan berjumpa kembali di Ngobras minggu depan setiap hari Senin di YouTube channel Semarang Pemkot, dan jangan lupa untuk di-subscribe karena kita punya banyak program lainnya ya. Selain Ngobras di hari Senin, di hari Kamis kita punya Ini Usahaku, di hari Jumat ada Jelajah Semarang, di hari Sabtu ada kulineran, dan di hari Minggu ada pelesiran. Kalau gitu saya Hani Nurmalita beserta narasumber kita dan juga kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.